Boleh Bapak untuk memberikan pembukaan, mungkin saya berikan waktu 10 menit ya Bapak ya? Oke. Oke, siap. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Bisa siap. Salam sejahtera buat kita semuanya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya dan keluarga kita yang terkasih. Semoga pada hari ini kita semuanya sehat-sehat selalu ya. Udah lama kita tidak berjumpa dan saat ini kita bersama-sama kita akan mendengarkan ada topik yang sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan teman-teman kepada apa sih yang perlu persiapkan terkait dengan SKP, apa sih, gimana sih perpanjangan SIPP juga, dan berapa waktu sih lamanya prosesnya, bagaimana sih perpanjangan itu sekarang dengan siapa saja, kemudian bagaimana untuk mendapatkan SKP. Nah, saat ini akan dikupas banyak, kita akan nggak terlalu banyak teori, tapi kita langsung praktek, dan nanti akan dipandu oleh Kak Arya dari tim layanan anggota data dan anggota nanti bersama dengan narasumber dari kita sendiri, dari kita semuanya nanti akan membawakan untuk terkait dengan acara perpanjangan nanti. Dan saya juga limpah terima kasih sebelumnya kepada nanti akan narasumber yang akan membantu proses men-sharingkan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini benar-benar nanti akan lebih cepat mengena. Jadi sekali lagi kepada Mbak Ayu Nisa Amanda, saya ucapin selamat pagi Mbak Ayu Amanda. Kemudian ada Mbak Putu Yunita Trisna Dewi yang nanti akan, beliau saat ini ada di SUD Buleleng. Ya, kemudian Mbak Amanda ini di HRD Klinik Pentamedica. Ada yang belum kenal, nanti akan lebih mengenal lebih dalam nantinya. Nah, pada kesempatan yang indah ini nanti kita bersama-sama, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Bintang dan timnya, di mana di dalam pengurusan HIMSI kita akan mencoba membantu kepada teman-teman semuanya, sehingga nanti teman-teman, kepada siapa kalau saya akan menanyakan terkait dengan perpanjangan SPP, surat izin praktek psikolog ini, sehingga teman-teman nanti nggak bingung. Di sini akan ada Bu Gek Bintang didampingi oleh Mas Arya yang akan yang fokus untuk dalam proses perpanjangan SPP. Kemudian kalau untuk anggota perpanjangan SIK itu nanti sama dengan Mbak Gek Sri. Terima kasih kepada tim bidang layanan dan anggota ini, data anggota. Kemudian nanti akan lebih banyak sharing, teman-teman silahkan kalau ada suatu hal prosesnya bagaimana nanti bisa tanyakan. Kemudian bagaimana mendapatkan SKP, apakah SKP harus ada orang diadakan hanya untuk di area teritori Bali saja, apakah boleh dari luar, nanti akan didapatkan dari teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya atas nama IMSI Bali, selamat mengikuti proses sharing pada pagi hari ini. Semoga hari ini kita semuanya senantiasa mendapatkan inspirasi atau pencerahan bersama-sama, sehingga teman-teman nggak merasa cemas, aduh nanti SPP saya akan habis, tapi bagaimana kita untuk menyikapi, kita masih banyak waktu kok. Sekali lagi saya buka ya Mbak Bintang ya. Sekali lagi teman-teman selamat mengikuti, dan selamat juga untuk Mbak Yunisa, terima kasih, dan Mbak Yunita Trisna yang akan memberikan pengalaman juga bagaimana nanti menghadapi untuk tim evaluator. Nggak usah takut, evaluator itu bukan untuk yang ini nggak membuat kita tidak akan boleh praktek, enggak, tapi tujuannya adalah mengevaluasi saja, memastikan bahwa teman-teman memang berkompeten di bidangnya. Kalau dokumen Anda teman-teman lengkap, kita nggak akan masalah. Terima kasih dan selamat mengikuti, mudah-mudahan akan berkah buat kita semuanya, dan salam buat keluarga semuanya, dan salam untuk weekend pada hari ini. Mohon maaf, Sabtu-Sabtu yang cerah ini kita berkumpul bersama-sama di sini. Terima kasih, selamat mengikuti, dan sukses untuk kita semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Gek Bintang. Terima kasih banyak Pak Pramu atas pembukaan yang Bapak Pramu
berikan. Jadi acara ini resmi dibuka ya. Saya akan memfasilitasi sebagai moderator. Jadi saya akan memfasilitasi para narasumber dan juga nanti peserta. Misalkan narasumber sedang menjelaskan materi, nanti peserta juga bisa bertanya gitu ya. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan secara singkat 3 narasumber kita kali ini. Itu yang pertama ada dari sharing psikologi industri organisasi, yaitu Mbak Ana Agung Ayu Nisa Amanda, yang biasa kita panggil Jung Ayu ya. Oke, nanti mungkin sekalian, halo Mbak. Halo Oke, nanti Kak. sekalian mungkin Mbak Nisa akan memperkenalkan CV-nya sekaligus nanti akan menyampaikan materi. Terus yang kedua yaitu sharing dari psikologi klinis, yaitu Mbak Putu Yunita Trisnadewi, yang biasa kita akrab kita sapa Mbak Yunita ya. Oke, halo Mbak. Halo Kak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi nanti Mbak Yunita juga sama ya, bisa untuk men-share screen CV-nya, nanti saya akan membantu untuk membacakan, lalu langsung untuk membacakan materi atau membantu teman-teman untuk memahami materi. Dan yang ketiga yang sudah melintang di mana-mana nih, Mas Arya, model kita hari ini. Halo Mas. Halo. Halo. Aduh, ini partner saya nih sama Gesri. Gesri lagi di mana ya? Oke, jadi Mas Arya juga sebagai narasumber kita di bidang psikologi pendidikan. Jadi nanti ini benar-benar teman-teman nggak usah khawatir, karena beliau bertiga ini akan memberikan materi yang sangat bagus dan juga bisa memberikan bantuan kepada teman-teman untuk menyusun SKP. Karena menurut saya SKP itu penting banget loh. Karena kenapa? SKP kan yang membantu kita untuk salah satu sebagai syarat untuk kita memperpanjang surat izin praktek psikolog ya. Nah, kalau misalkan kayak kemarin-kemarin, oke lah kita nggak disuruh menyusun SKP, kita disuruh cuma ngumpulin berkas-berkas gitu. Dan yang akan membantu itulah tim data dan layanan, terutama Mas Arya. Tapi sekarang kita disuruh mandiri secara pribadi menghitung SKP itu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa, mau kita perpanjang kan kita pasti nanya nih, Mas Arya gimana nih caranya? Aduh, ajaran aku. Nah, jadi menjadi sebuah keharusan bagi kami tim data dan layanan itu memberikan sebuah seminar kepada teman-teman supaya nanti teman-teman secara pribadi bisa mengisi SKP secara sendiri. Jadi nggak ada nanti alasan orang nggak diajarin sama tim data dan layanan, itu nggak ada alasannya lagi. Jadi kita sudah memberikan materi, teman-teman mohon disimak nanti, dan juga misalkan ada teman-teman yang bertanya bisa juga membahas atau ngasih tahu ke teman lainnya. Oke, untuk mempersingkat supaya nanti nggak banyak jamnya, kita boleh mulai ya dari Mbak Jung Ayu dulu untuk sharing psikologi industri dan organisasi. Mbak, saya berikan ke Mbak Ayu ya, Mbak Jung Ayu ya. Oke, Kak, thank you. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Pramu, selamat pagi para peserta. Saya Gung Ayu, izinkan hari ini saya akan sedikit sharing terkait bagaimana sih persiapan saya ketika menyusun laporan untuk memperpanjang SIP saya. Kebetulan yang pertama saya lakukan ini perpanjangan yang 2 tahun. Jadi ini baru sekali saya per bulan Oktober kemarin kalau nggak salah SIP saya baru terperpanjang lagi gitu. Sematinya kemarin yang pertama itu di bulan Juni kalau nggak salah, itu terkendalanya karena beberapa SKP saya belum terkumpul, jadi baru saya gali-gali lagi beberapa kali juga saya baru ke kegiatan, jadi baru terkumpul dan akhirnya di bulan Oktober berhasil perpanjang. Itu juga berkat bantuan teman-teman di HIMSI, terutama Kak Arya yang selalu bantu saya selama persiapan kemarin, jadi lumayan cepat bisa perpanjang SIP-nya. Berikut saya sharing. Berikut ini saya bacakan CV saya secara singkat. Biar saya aja yang bacain, Mbak. Oh ya, boleh. Oke. Sorry Kak, yuk. Ya, jadi di sini, hi, nice to meet you. Jadi di sini Mbak Jung Ayu, wanita berumur 29 tahun. Jadi beliau lebih banyak memang berkecimpung di psikologi industri organisasi. Jadi Mbak Jung Ayu ini adalah HRG atau psikolog di klinik Penta Medica ya, dan juga psikolog mitra di LPT Psiko Udayana dan Aget Development, serta psikolog penanggung jawab di Biro Talenta Nusantara. Waduh, banyak sekali ya. Oke, ini tamatannya S1 Universitas Udayana, berarti adik kelas saya ya? Iya Kak, 2011 saya. S2-nya mengambil di Airlangga 2020.
Kemudian sebagai psikolog industri organisasi, pengalaman yang paling banyak didapat memang menjadi asesor maupun konselor. Nah, sekarang Mbak Jung Ayu akan menjelaskan perpanjangan Mbak Jung Ayu itu yang ngambil dua gini ya, dua tahun perpanjangan ya. Ya, 2 tahun, Kak. Oke. Sekarang saya sudah membacakan untuk CV-nya, Mbak Jung Ayu bisa melanjutkan untuk materinya. Oke, terima kasih. Ya. Ini sekalian saya sharing, tapi masih belajar juga ya, karena kemarin ini termasuk menurut saya fase peralihan, jadi saya beberapa kali mengalami kendala sih dalam perpanjangannya sebenarnya. Jadi yang pertama itu, oke, yang pertama itu kan terbagi dalam beberapa sub ini ya. Jadi yang pertama itu adalah layanan profesi psikologi. Nah, kalau di sistem yang terbaru ini berdasarkan dari pelatihan maupun sharing yang saya dapat dari bagian data dan layanan, yaitu Kak Arya kemarin. Jadi di layanan profesi psikologi ini untuk psikologi industri organisasi itu biasanya kegiatan yang paling banyak saya dapatkan itu dari asesmen psikologi. Asesmen psikologi yang saya lakukan itu juga cukup beragam. Jadi beberapa kegiatan seperti asesmen terkait pemeriksaan psikologi untuk calon pegawai negeri sipil, ada tes minat bakat maupun psikotes untuk promosi di beberapa kabupaten. Nah, ini contoh yang saya ambil ini contoh yang paling komplit dari semua kegiatan yang saya lakukan. Jadi yang pertama ini sebenarnya di sini nggak ribet sih, asalkan kita bisa mengingat kegiatan apa saja sih yang kita lakukan di asesmen ini. Contohnya ini yang pertama, ada asesmen psikologi, di mana yang paling pertama yang harus kita cantumkan itu adalah jumlah klien yang kita tangani. Nah, waktu itu di kegiatan ini, klien yang saya tangani itu ada 48 orang. Itu yang paling pertama harus diingat adalah jumlah kliennya berapa. Setelah itu, apakah tim ini mandiri ataupun bertim. Ini kegiatan yang saya lakukan ini kebetulan secara tim ya, jadi ada ketuanya, ada anggotanya. Nah, kebetulan di kegiatan itu saya sebagai anggota. Jadi saya tulis di sini sebagai anggota. Jadi tabel ini sebenarnya sangat membantu sih untuk kita mengingat-ingat kegiatannya, peran kita di sana, waktu yang kita lakukan, jumlah sesi, maupun rentang waktu pelaksanaannya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ini ada tujuannya. Jadi, apa sih tujuan dari asesmen yang kita lakukan? Nah, kalau saya kemarin, asesmen saya ini tujuannya untuk pemeriksaan psikologis untuk calon pegawai negeri sipil. Di mana di sini lebih diperjelas lagi posisinya itu apa? Staf kah, kasih kah, kabak, ataupun kepala bidang lainnya. Yang kebetulan di sini saya menangani posisinya, posisi pegawainya sebagai posisi staf. Jadi ini juga harus dituliskan juga posisinya. Jadi misalkan menangani tes pemeriksaan psikologi untuk calon pegawai, misalkan seperti itu. Jadi diperjelas lagi itu pegawainya posisinya apa, posisi staf contohnya seperti yang saya buat di sini. Setelah itu tindakan yang dilakukan. Nah, tindakan yang dilakukan ini juga kita harus benar-benar menjabarkan dari awal, dari administrasi tes, apa saja sih yang psikolog lakukan. Nah, kebetulan yang saya lakukan di sini itu cukup komplit ya di asesmen yang pertama ini. Jadi dari pengisian RH, itu psikolog juga yang melaksanakan, jadi administrasi tes, di mana administrasi tes yang dilakukan juga harus dijabarkan dengan detail ya. Jadi tes apa saja sih yang dilakukan itu harus juga dijabarkan untuk memperjelas agar evaluator bisa memiliki bayangan tes seperti apa sih yang psikolog lakukan. Jadi di sini administrasi tes yang saya lakukan ini, tes yang dilakukan ini ada tes MMPI, Papikostik, CEVIT skala 3, grafis, Baum dan DAP, ada Wartek, kuesioner riwayat hidup RH yang tadi, dan ada kuesioner keberhasilan 2 tahun terakhir. Nah, itu merupakan tes-tes yang dilakukan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh psikolog, yang saya lakukan adalah saya melakukan scoring test. Scoring test ini pun yang saya lakukan tidak semua sih, MMPI itu bukan saya yang scoring, tapi yang Papikostik, CEVIT, grafis, Baum, DAP, Wartek, kuesioner itu yang lakukan oleh psikolog. Jadi saya melakukan scoring test. Selain itu juga ada melakukan wawancara. Di sini yang di mana wawancara di sini dilakukan secara singkat ya, nanti bisa dijelaskan di jumlah sesi.
Dan ada yang paling penting yang dilakukan oleh psikolog adalah menyusun laporan secara individual. Nah, setelah tindakan yang dilakukan sudah komplit, dijabarkan, baru kita akan berpindah ke jumlah sesi. Nah, jumlah sesi di sini bisa dicontohkan seperti yang pertama, psikolog melakukan administrasi, yang kedua, scoring, dan yang ketiga adalah wawancara. Jadi yang dimasukkan itu adalah 3 sesi. Jadi kalau misalkan nih dalam keseluruhan tindakan, psikolog hanya melakukan proses wawancara dan pembuatan laporan saja, mungkin bisa ditulis jumlahnya 1. Jadi di sini psikolog hanya melakukan wawancara saja. Nah, rentang pelaksanaan waktu juga harus ditulis, jadi harus diingat dari tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2021. Nah, yang paling penting di sini juga adalah adanya bukti. Bukti dalam melaksanakan asesmen psikologi. Karena di fase yang sekarang, contoh laporan itu sudah diminimalisir ya, jadi kalau bisa tidak mencantumkan laporan. Tapi di sini saya tetap cantumkan sih sebagai contoh satu saja. Jadi yang bisa dilampirkan adalah surat tugas ataupun foto, dan kalau misalkan memang tidak ada sama sekali boleh laporan. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk menuliskan nomor lampirannya untuk di masing-masing bukti yang dicantumkan. Nah, yang ini penilaian SKP dari pemohon. Kenapa nilainya yang bisa saya cantumkan 19,2? Itu karena mengacu kepada mengacu pada nilai-nilai SKP di beberapa surat edaran ya, Kak, surat edaran atau yang ada pembagian nilai itu, Kak. Jadi kalau sebagai ketua tim itu berapa persen boleh diakui, kalau sebagai anggota tim itu berapa persen. Jadi di sini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jumlah klien saya kan 48. Nah, di sini persentase saya sebagai anggota tim itu adalah 40%. Jadi yang saya hitung adalah 48 dikali 40%, sehingga mendapatkan nilai 19,2. Nah, seperti itu. Di sini mungkin ada yang bingung atau mungkin saya terlalu cepat dalam menyampaikan ya. Boleh nanti disanggah. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu? Oke, mungkin nggak ada. Mungkin nanti ya sekalian bisa dirangkum. Nah, yang kedua ini sama juga. Jadi contohnya yang kedua adalah tes minat bakat mahasiswa. Jadi di sini mungkin jumlahnya lebih kecil ya, 5 gitu. Tapi tetap tindakan yang dilakukan juga harus dijabarkan dengan detail, yaitu nah, di sini psikolog saya sendiri waktu itu hanya melakukan pembuatan laporan individual dan konseling kelompok. Jadi di sini saya tidak melakukan administrasi tes. Jadi walaupun demikian saya juga tetap menyertakan ya alat tesnya apa, yaitu IST, PAPI, kostik, DISC, grafis, DAP Baum, dan RMID. Di sini saya menjelaskan juga di mana administrasi tes dilakukan oleh asisten psikolog, sedangkan pelaporan-laporan individualnya dan konseling kelompoknya dilakukan oleh psikolog sendiri, yaitu saya. Jadi jumlah sesi di sini saya hanya menulis 1, sedangkan waktu dalam pembuatan laporan serta konseling kelompok kurang lebih selama 180 menit. Rentang waktu tetap saya isikan 31 Agustus selama 1 hari, dan di sini bukti yang saya cantumkan adalah surat tugas. Dan tetap ada laporan, mungkin salah satu laporan saja boleh cantumkan. Nah, tetap di sini nilai untuk pemohonnya, tetap saya membuat, karena saya di sini hanya sebagai anggota tim, jadi saya hanya menuliskan 40% dari jumlah klien. Jadi dari 5, 40% dari 5 adalah 2. Jadi nilai untuk dari pemohonnya itu adalah 2. Seperti itu. Sama juga untuk yang di nomor 3 ini, kasus nomor 3, seperti itu juga. Jadi nilai klien saya 6, sehingga saya mencantumkan 40% dari jumlah klien yang saya ambil gitu, karena sebagai anggota tim. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya atau bagaimana? Kalau tidak di sini, jadi menurut pengalaman saya selama saya melakukan perpanjangan ini, poin-poin yang harus diperhatikan adalah kejelasan dalam mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan, Kak termasuk Jong Ayu, ya. izin, ini ada yang bertanya. Oke. Jadi Putu Aris, Ya. jika lampirannya yang saya gunakan Google Drive, jadi di nomor lampiran itu saya isi link dari bukti, apakah boleh? Link dari bukti.
jika lampirannya dari Google Drive gitu, Kak. Iya, heeh. Misalkan dia lampirannya itu digunakan dari Google Drive. Jadi di nomor lampiran itu saya isi link dari bukti. Linknya itu di copy paste terus Oh dikasihin iya, link ke dia. Gimana? sepertinya boleh sih Kak. Kalau dari Kak Arya boleh ya Kak ya, seperti itu Kak. Yang penting kan bisa mengakses Iya. linknya ya, Yang yang penting bisa mudah mengakses. diakses oleh ininya, evaluatornya. Oke. Nah, ini satu lagi, apakah memungkinkan dari Putu Ayu Novia Iya. Fiorika, apakah memungkinkan untuk di-share rincian perhitungan SKP-nya, Kak? Oh, rinciannya itu ada di ini sih, kalau nggak salah di kebetulan saya nggak bawa sih ininya Kak, apa namanya tuh detailnya itu loh Kak, ada sih di peraturan-peraturan dari HIMSI Kak. Mungkin nanti saya cariin dulu ya. Nanti kebetulan nih Via adik kelas saya si Novia Fiorika ini. Nanti Oh iya, oke. tak kirimin. Siap. Terima kasih. Ya. Ayo, lanjut, Kak. Oke. Selanjutnya, nah kalau tadi kan kita berfokus pada asesmen psikologi ya. Ini PIO banget gitu. Jadi asesmen seperti rekrutmen, promosi gitu. Nah, yang kalau ini saya juga ada konseling individu jadi sebagai konselor. Jadi poinnya itu tidak hanya berdasarkan dari asesmen saja ya, teman-teman, tapi konseling individu maupun grup juga bisa yang dilakukan secara mandiri. Nah, untuk konseling individu ini yang perlu diperhatikan itu biasanya adalah kegiatan dari awal, detail kegiatan dari awal yaitu asesmen sampai dengan konseling yang dilakukan. Seperti contoh yang saya lampirkan ini, konseling itu ini konseling individu ya, jadi kliennya satu, saya lakukan secara mandiri. Nah, jadi yang kegiatan yang saya jelaskan adalah seperti ini. Konseling dilakukan terkait karir dan terdapat distorsi kognitif pada klien yang harus tangani, di mana klien selalu membanding-bandingkan dirinya. Jadi bisa dijelaskan secara brief aja ya, kliennya seperti apa. Kalau panjang pun juga boleh sih. Kalau kemarin Kak Arya bilang boleh dijelaskan sedetil dan sepanjang mungkin. Jadi semakin lebih jelas semakin baik gitu. Jadi boleh dijelaskan secara the brief ini seperti apa gambaran kliennya. Lalu penanganan di sebelahnya ini yang klarifikasi ini penanganan dilakukan oleh psikolog yaitu apa? Klarifikasi dulu keluhan klien, mendengarkan masalah yang diungkapkan. Jadi setelah menemukan distorsi kognitif dari klien, apa yang dilakukan selanjutnya? Apakah membuat planning seperti apa itu boleh dijelaskan. Di sini saya menjelaskan secara ringkas sih. Jadi memperbaiki distorsi tersebut dan melakukan konseling. Nah, di sini asesmen yang dilakukan itu boleh dijelaskan ya berapa menit waktunya dan konseling yang dilakukan itu berapa menit. Jadi kurang lebih di sini saya asesmennya 30 menit, konseling yang dilakukan 50 menit. Tanggal terjadinya konseling itu tanggal 21 Mei dan buktinya di sini adalah SK psikolog. Di sini kebetulan saya praktek saya kan di klinik Pentamedika, jadi ada SK saya sebagai psikolog, jadi yang saya lampirkan adalah itu. Cukup itu, tidak perlu melampirkan hasil laporan untuk kliennya. Dan nilainya, saya di sini memberikan tetap nilainya 1 gitu. Karena itu sih nilai terendah yang menurut saya bisa saya kasih gitu. Karena menurut saya kalau saya memberikan nilai terlalu tinggi, takutnya nanti ternyata dihitungnya SKP-nya lebih kecil gitu, sehingga ternyata belum lengkap SKP-nya seperti itu. Kurang lebih kalau konseling hanya itu sih yang bisa saya sharing. Mungkin nanti Yunita di sesi psikologi klinis bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait penjabaran untuk pembuatan laporan untuk konseling individu maupun kelompok. Selanjutnya mungkin ada, nah ini contoh lampiran, saya sertakan contoh lampiran yang boleh dilampirkan ketika kita perpanjang SIP. Jadi yang pertama adalah lampiran foto, contohnya lampiran foto ketika saya memberikan tes, ini contohnya di tes CPNS kemarin, contohnya seperti ini. Nah, ini juga surat tugasnya dari biro yang meng-hire saya untuk tes CPNS ini, seperti ini contohnya surat tugas, dan daftar namanya terlampir ya, karena nama psikolognya banyak. Dan yang ketiga contohnya adalah SK perusahaan, SK sebagai psikolog, ini dari klinik saya sendiri, jadi seperti ini contoh SK-nya. Sampai di sini mungkin ada yang bingung, sebelum kita beranjak ke ranah selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya di pengembangan kompetensi psikologi. Nah, di sini
yang saya lakukan di sini cukup simpel ya, teman-teman. Di sini yang saya lakukan kebanyakan itu webinar, serta ada workshop. Jadi karena fokus saya kemarin, poin saya paling banyak itu lampirkan di layanan psikologi profesi. Jadi di pengembangan kompetensi psikologi ini saya nggak terlalu banyak, hanya 8 poin. Ini sudah semua saya capture dari laporan saya. Jadi kebanyakan di sini adalah webinar dan ada workshop. Jadi webinarnya itu di sini yang harus diperhatikan itu adalah ketepatan dalam mencatat detail dari seminar atau workshop yang diikuti dan memperhatikan persentase masing-masing kegiatan. Pada pengembangan kompetensi ini saya fokus pada hanya seminar sama workshop. Jadi persentasenya harus diingat ya, berdasarkan lampiran yang sudah di-share oleh Cinti. Peraturan dalam memperpanjang SIP itu, jadi kalau misalkan workshop itu boleh berapa persen dari total SKP yang harus kita kumpulkan. Nah, contohnya seperti ini, narasumbernya tulis dengan dengan rinci. Ini biasanya sih kalau misalkan ikut daftar webinar ataupun workshop, saya langsung tulis jenis kegiatannya apa, narasumbernya siapa, topik kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, pelaksanaannya itu kapan, sehingga nanti ketika kita sudah mau perpanjang itu kita tinggal lihat, oh ini penyelenggaranya Himsi Jabar, tinggal cari di email, kata nomor SKP-nya, dan langsung melampirkan buktinya itu sertifikat. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini ada satu sih webinar yang saya lakukan kemarin yang belum berproses, karena SKP-nya belum keluar sampai sekarang. Kalau seperti ini, Kak Arya, mohon maaf, kalau misalkan SKP-nya belum berproses itu, apakah terhitung ya, Kak, ini SKP-nya? Atau nggak terhitung ternyata kemarin? Ya, ini sebenarnya bisa ditulis seperti ini gitu ya. Nanti yang akan menghitung itu kan dari evaluatornya. Evaluator, oke. Jadi kita bisa saja sih menulis seperti itu. Oke. Kemarin karena saya jaga-jaga, jadi saya tetap tulis kegiatannya, topik kegiatannya lengkap sampai tahun pelaksanaannya. Tapi nomor sertifikat SKP Himsi-nya belum saya tulis karena memang belum ada. Sampai sekarang juga belum ada. Oke, jadi karena layanan pengembangan kompetensi psikologi ini cukup simpel ya, jadi saya rasa nggak perlu terlalu banyak dijelasin, pasti semua sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke ranah selanjutnya, yaitu pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini yang saya kemarin ada kendala karena belum lengkap, SKP-nya belum lengkap, karena ranah yang pertama itu saya sudah full, jadi nggak boleh nambah lagi. Jadi di pengabdian masyarakat ini saya kemarin kekurangan gitu. Jadi tips dan trik saya sendiri mulai mencicil melakukan pengabdian juga, karena terkadang kegiatan ini terlewatkan karena kita hanya fokus pada melakukan pengembangan kompetensi maupun melakukan di layanan ranah psikologi kompetensi kita. Jadi yang pertama, apa sih contoh-contoh kegiatan pengabdian masyarakat kalau di PIO? Nah, kebetulan di klinik saya itu saya sering mengisi share learning ke pegawai maupun di Banjar-Banjar, karena Banjarnya rutin itu tiap bulan kita biasanya menyumbang obat maupun kita melakukan pelayanan kesehatan gratis. Nah, sekalian saya di sana melakukan sharing terkait topik apa sih yang diinginkan sama Banjarnya. Nah, misalkan ini yang pertama ada kesehatan mental di masa pandemi di Banjar Buagan contohnya. Jadi yang harus kita catat adalah sasaran kegiatannya itu adalah masyarakat umum. Boleh diisi langsung, kalau saya sih lebih mendetail ya, berapa orang jumlah pesertanya, lalu tahun pelaksanaannya apa. Di sini buktinya yang saya lampirkan adalah surat tugas dari kantor. Jadi biar lebih simpel aja, boleh dengan foto juga boleh. Gitu. Nah, kalau untuk SKP-nya di sini saya tetap melampirkan SKP yang paling rendah yaitu 1. Jadi nanti mungkin evaluator tergantung dari evaluator mau menilai itu berapa, makanya kita penting untuk menuliskan berapa orang sih pesertanya di sana. Terus kegiatan apa aja yang dilakukan, misalkan seperti yang saya lakukan di KKN, narasumber di KKN Universitas Paramadhewa di Banjartitih, itu saya melakukan share learning plus saya melakukan juga konseling. Jadi di sini dijelaskan secara detail share learning-nya yang di awal melaksanakan seminar kecil, lalu melakukan konseling terhadap berapa orang peserta. Gitu. Jadi kita tulis dengan detail di jenis kegiatannya, perannya, narasumber, di sini harusnya narasumber dan konselor. Tempat kegiatannya dijabarkan dengan detail ya, di mana, lalu sasaran kegiatannya, tahunnya, dan buktinya berupa apa, berupa piagam misalkan.
Jadi SKP tetap 1. Di sini saya tetap pokoknya saya tetap melampirkan SKP terkecil intinya supaya aman. Terus biasanya kalau PIO sih kurang lebih itu memberikan pelatihan pada pegawai karena saya di kantor sebagai HRD juga. Jadi beberapa kali saya melakukan pelatihan terkait handling komplain maupun customer service pada staff-staff saya di sana. Jadi kurang lebih itu saya lampirkan juga di sini jumlah karyawannya berapa, tahun pelaksanaannya, serta buktinya apa, surat tugas, misalkan surat tugas dan foto. Karena kemarin itu saya nggak sempat foto, jadi hanya ada surat tugas. Jadi penting banget tuh ternyata lampiran foto di kegiatan yang di ranah layanan profesi psikologi itu penting banget. Jadi boleh foto. Dan jangan lupa juga meminta izin kalau misalkan ada pelaksanaan konseling, kita boleh minta izin dulu sama kliennya apakah boleh dipoto atau tidak. Kurang lebih itu sih. Jadi tips and triknya di sini. Karena saya kesulitan kemarin mengumpulkan pengabdian masyarakat, jadi agak ngebut di akhir di pengabdian masyarakatnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Karena sharing saya sampai di ranah ini aja sih. Jadi saya mungkin nanti di bagian klinis lebih dalam lagi ya. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, teman-teman PIO klinis pendidikan boleh yang mau nanya. Terima kasih Mbak Jung Ayu. Jadi tadi saya sudah ngasih pengumuman ke teman-teman. Jadi jika teman-teman yang ada memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Jadi nanti setelah selesai Mbak Jung Ayu, Mbak Yunita, Mas Arya itu menyampaikan materi, baru kita akan membacakan pertanyaannya ya. Jadi nanti Mbak Jung Ayu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, jadi siap-siap aja ya. Oke, sekarang bisa kita next ke Mbak Putu Yunita Trisna Dewi. Mbak Yunita bisa ya, kita next ya. Ya, siap, Kak. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Oke, silakan Mbak. Mbak Yunita mau dibantu dibacakan atau membacakan sendiri nih bionya? Oke, boleh dibantu, Kak, sambil saya siapkan ini. Siap. Halo, Mbak Yunita. Ya, Mbak Yunita yang share screen atau saya, Mbak? saya. Iya, oke. Maaf, tadi salah share screen. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putu Yunita Trisna Dewi, MPSI Psikolog. Ini adalah CV singkat saya, gitu, untuk perkenalan. Jadi, saya seorang psikolog klinis yang saat ini bertugas di RSUD Buleleng, menamatkan pendidikan S1 di Universitas Udayana pada tahun 2016 dan S2 Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Airlangga tahun 2020. Dan selama 2 tahun berpraktik kemarin, saya ada beberapa pengalaman bekerja sebagai narasumber dan moderator di beberapa kegiatan webinar dan juga podcast untuk membahas terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental dan juga sebagai psikolog mitra atau asosiat psikolog klinis di beberapa layanan konseling online. Tuh, baik. Saya izin share screen untuk materinya, dan tadi sudah banyak disampaikan juga dari Kak Jung Ayu terkait dengan penyusunan poin SKP untuk HIMSI. Kebetulan kami barengan juga kemarin proses perpanjangannya, dan selesainya juga barengan, cuma beda waktu aja pengiriman SIPP yang baru gitu. Kami sama-sama menyelesaikan pendidikan di tahun 2020, di mana waktu itu masih tingkat COVID lagi naik-naiknya. Mungkin kalau Kak Jung Ayu praktiknya lebih banyak offline ya kegiatannya, gitu, terutama yang berkaitan dengan masalah assessment. Kalau saya sendiri sebagai psikolog klinis, memang kemarin cukup banyak kegiatannya itu online, gitu. Jadi sesi konseling itu lebih banyak online menggunakan video call bersama para klien. Itu di sini saya izin
sharing terkait dengan pengalaman saya selama kemarin menyusun poin SKP, di mana saya menyusunnya hanya sampai di ranah pengabdian masyarakat saja, yang sebenarnya kan ada 5, cuman memang wajibnya sampai di pengabdian masyarakat gitu. Nah, ini ranah kegiatan yang pertama untuk layanan profesi psikologi, kurang lebih serupa dengan yang disusun oleh Kak Jong Ayu. Cuman di sini memang saya lebih banyak kegiatan konselingnya, yang mana kegiatan lebih banyak mandiri gitu. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu saya mulai dari bulan Oktober sampai Desember 2020. Itu pertama saya ada kegiatan asesmen psikologi, di mana waktu itu ada salah satu mahasiswa mapro dari psikologi UI yang sedang melakukan penelitian di beberapa wilayah, salah satunya di Bali, dan saya terlibat sebagai anggota tim di sana, yaitu sebagai asisten peneliti. Nah, tujuannya di sini juga saya perlu jelaskan kegiatan penelitiannya itu dalam rangka apa. Yang pertama di sini berkaitan dengan mengetahui kemampuan bahasa dan kognisi pada anak tunarungu di usia prasekolah dan usia sekolah. Mungkin di sini ada juga beberapa teman-teman yang kemarin sempat terlibat juga dalam penelitian ini. Kalau misalnya kemarin SIPP-nya sudah ada, itu bisa dimasukkan juga atau dicantumkan juga kegiatan riset ini gitu. Nah, tindakan yang dilakukan kurang lebih juga mirip seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Jong Ayu, di mana sebelum proses assessment ada pengisian data diri dulu, kemudian melakukan assessment dengan menggunakan jenis alat tes apa saja. Di sini saya menggunakan ada CVIT atau CPM, tergantung dari usia anak yang di-assess, dan juga ada permainan namanya Lion Game dan juga tes PT-VT. Kemudian setelah selesai assessment, melakukan scoring. Jadi tugas saya di sana hanya sampai scoring untuk analisis, dan selanjutnya itu dilakukan oleh penelitinya. Nah, dalam penelitian ini jumlah klien yang saya assess itu ada 5. Gitu. Jadi di jumlah sesi dijelaskan bahwa untuk melakukan assessment pada 5 anak itu dilakukan selama berapa hari atau berapa lama waktunya gitu. Dan durasi kegiatannya berlangsung masing-masing anak itu berapa lama. Nah, ini yang sedikit berbeda ya di aturan yang baru, karena sebelumnya saya sudah sempat juga membuat data ini dan sempat sudah saya share ke Arya, cuman karena ada pembaruan lagi terkait dengan pengisian data yang harus lebih detail, jadi sedikit obrak-abrik dan menambahkan beberapa detail kegiatannya, termasuk juga durasi. Kalau dulu mungkin tidak perlu mencantumkan durasi kegiatan, hanya jumlah sesinya mungkin berapa sesi, tapi sekarang perlu mencantumkan. Gitu. Kemudian waktu pelaksanaannya berapa lama, dan bukti kegiatannya apa gitu. Kalau kemarin saya mendapatkan sertifikat. Nah, ini penghitungannya agak sedikit berbeda kalau misalnya dia asesmennya berupa tim gitu, kegiatannya tim. Nah, kalau kemarin saya diajarkan oleh Kak Arya, itu karena jumlah klien yang saya tangani itu ada 5, dan kalau di kegiatan assessment itu dalam aturannya ada range poinnya dari 1 sampai 2, kalau saya tidak salah ingat, itu jadi saya pakai poin terendah. Poin terendah yang saya ajukan, yaitu nilainya 1 untuk kegiatan assessment, kemudian dibagi 2. Nah, nilai pembagi 2 ini saya waktu itu agak lupa asal mulanya dari mana, boleh nanti dibantu dijelaskan oleh Kak Arya ya, untuk bagian kegiatan yang dilakukan secara tim gitu, karena ada pembaginya sehingga dapatlah nilai SKP-nya 2,5 gitu. Kemudian sisanya ada sekitar 18 atau 19 kasus yang saya cantumkan, itu semua adalah kasus individu gitu. Kasus individu dan semuanya melakukan konseling secara online. Nah, kegiatannya pun perlu dijelaskan ya, tujuan penanganannya berdasarkan pada keluhan yang disampaikan oleh klien. Nah, kalau saya sebagian besar memang kliennya klien dari remaja sampai dewasa, kasusnya kurang lebih rata-rata mirip ya, berkaitan dengan permasalahan hubungan dengan pasangan, dan juga permasalahan terkait dengan kecemasan dan juga pekerjaan. Nah, pada tindakan yang dilakukan,
seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Jung Ayu juga bahwa untuk aturan yang saat ini tidak boleh melampirkan laporan klien kecuali nanti memang dibutuhkan sekali oleh para evaluator apabila memang masih kurang jelas penjabarannya di dalam file Excel ini gitu. Makanya kita perlu menjelaskan step by step dari kegiatan konseling atau psikoterapi atau assessment kita itu dengan cukup detail. Misalnya kayak tadi mulai dari pengisian data riwayat hidup mungkin atau ada menandatangani atau mengisi inform consent gitu, mengkonfirmasi data diri klien. Setelah itu melakukan wawancara dan observasi, kemudian melakukan konseling. Nah, karena di sini kasus individu saya sebagian besar adalah penanganannya menggunakan online, jadi saya juga menuliskan bahwa kegiatan konseling ini berlangsung secara online menggunakan apa? Misalnya video call dengan menggunakan Google Meet. Nah, kalau bagi rekan-rekan yang lain mungkin ada yang menggunakan Zoom gitu misalnya atau chat atau lewat telepon gitu bisa juga dicantumkan seperti itu. Membahas apa gitu. Jadi apa yang didiskusikan dengan klien. Kalau di sini salah satu contohnya misalnya klien saya itu ada permasalahan terkait dengan penerimaan dan pengelolaan emosi negatif gitu. Jadi bisa dicantumkan secara singkat keluhan klien pada saat sesi konseling terkait apa saja kayak gitu. Kemudian baru disampaikan juga bahwa kita ada pembuatan laporan hasil pemeriksaan klien, entah itu diberikan kepada kliennya atau memang untuk arsip kita pribadi kayak gitu. Nah, kalau di sini karena saya tidak ada memberikan laporan kepada klien, saya buat hanya untuk arsip pribadi, jadi saya juga cantumkan secara detail di dalam arsip saya itu laporannya berisi apa saja. Itu apakah berupa identitas diri klien, kemudian tujuan pemeriksaannya, yang mana ada menjabarkan keluhan klien, kemudian prosedur pemeriksaannya, ada misalnya wawancara dan observasi, kemudian hasil pemeriksaannya, beserta kesimpulan dan sarannya. Jadi bisa juga dijabarkan tindakan penanganannya kepada klien yang diberikan itu berupa apa saja. Misalnya, ada kegiatan relaksasi gitu misalnya yang mau dituliskan. Kemudian direkomendasikan apa mungkin untuk membuat journaling atau kalau misalnya penanganan pada anak mungkin ada kegiatan play terapi atau apapun yang kita lakukan untuk klien kayak gitu. Nah, sebagian besar kemarin klien yang saya tangani itu rata-rata jumlah sesinya adalah 1 sesi kayak gitu. Ada juga yang 2 sesi, tapi nanti saya sampaikan juga bahwa kalau misalnya dia lebih daripada 1 sesi untuk satu klien yang sama, itu sebaiknya masing-masing sesi itu dijabarkan secara singkat terkait dengan kondisi klien dan juga penanganan apa saja atau asesmen apa saja yang dilakukan. Tentang waktu pelaksanaan, di sini saya mencantumkan tanggal konselingnya. Nah, buktinya apa saja? Karena kemarin saya bekerja sama dengan beberapa komunitas dan juga platform konseling online. Jadi saya di sini mencantumkan surat keterangan MOU atau kerjasama dengan komunitas atau platform yang saya ajak kerjasama, atau boleh logbook gitu ya. Nah, kalau logbook ini berisi secara singkat juga catatan klien, keluhan klien, dan penanganan atau asesmen apa saja yang dilakukan. Nah, format logbook ini pun belum ada format pakemnya gitu ya, yang disediakan dari HIMSI. Jadi kemarin saya diizinkan oleh Karya untuk membuat format logbook yang saya sesuaikan seperti pada saat saya PKPP kemarin waktu kuliah Mapro. Gitu. Kemudian masing-masing file arsip klien itu kita buatkan nomor lampiran yang memang khusus untuk dicantumkan di dalam perpanjangan SIPP ini gitu. Jadi kita harus urutkan. Boleh diurutkan dari rentang waktu pelaksanaan yang paling awal gitu. Misalnya karena kemarin saya tamat tahun 2020, jadi saya mulai kegiatan dari 2020 sampai di 2022 gitu. Nah, untuk kegiatan konseling, seingat saya itu range nilainya kalau untuk kasus individu sekitar dari 2 sampai 3 gitu kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi saya pakai
yang poin paling rendah dulu gitu untuk sebagai pemohon, karena saya belum tahu juga nanti dari evaluator bisa memberikan nilainya berapa gitu. Oke, Mbak Jung Ayu. Oke. Mbak Jung Ayu, apakah sudah selesai untuk menjelaskan materinya? Yunita Kak. Oh iya, sorry, Mbak Yunita. Maaf ya, Mbak Yunita sudah selesai untuk menjelaskan materinya? Belum Kak, tadi masih nge-lag gininya. Oh iya, oke. Oke. Iya. Ya, nah ini tadi yang saya sampaikan untuk 2 sesi, perlu dijelaskan masing-masing sesi dari satu klien itu seperti apa kondisinya, asesmen dan juga penanganannya atau saran yang diberikan kepada si klien. Gitu. Kemudian untuk pengembangan kompetensi psikologi, jadi di sini meskipun kita memperpanjang SIPP HIMSI, tapi kita boleh mencantumkan kegiatan atau sertifikat, misalnya kayak kalau saya dari IPK gitu, saya mencantumkan banyak kegiatan webinar ataupun workshop yang saya ikuti untuk saya cantumkan di sini. Nah, untuk yang aturan terbaru memang perlu mencantumkan berapa lama atau durasi kegiatan webinar atau workshop yang diikuti. Kalau kemarin mungkin cuma sekedar tahun pelaksanaan dari kegiatannya tahun kapan, tapi kalau sekarang sampai ke tanggal pelaksanaannya juga dicantumkan beserta dengan durasinya. Nah, ini mungkin kadang-kala kita bisa lupa ya gitu. Apalagi untuk yang nanti mau perpanjangan 5 tahun, bisa aja lupa ini webinar atau workshop berapa lama ya kegiatannya, apalagi yang kegiatannya lebih daripada 1 hari. Nah, itu mungkin bisa dikira-kira aja berapa lama total atau durasi kegiatannya, atau kalau saya kemarin triknya adalah dengan kalau misalnya masih menyimpan poster acaranya, itu saya lihat waktu kegiatannya kan kadang-kadang dicantumkan gitu ya, misalnya dari jam 9 WIB sampai 13 WIB kayak gitu. Jadi udah, oh ya udah sekalian itu semuanya yang saya cantumkan waktunya. Tuh. Nah, ini untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat, saya kemarin banyak berpartisipasi dalam kegiatan webinar ataupun tayangan podcast gitu sebagai narasumber atau sebagai moderator webinar dan juga relawan sebagai konselor pada beberapa kegiatan konseling online gratis yang dilakukan oleh komunitas-komunitas kesehatan mental. Jadi mungkin rekan-rekan bagi yang rutin ikut kegiatan pemberian konseling gratis gitu yang dilakukan oleh organisasi profesi atau mungkin komunitas kesehatan mental itu bisa banget dimasukkan di sini. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut sama Kak Arya terkait dengan poin-poin SKP sesuai dengan aturan dari HIMSI, itu masing-masing kegiatan, misalnya kayak kita menjadi narasumber di media massa, itu minimalnya berapa dapat poinnya, poin SKP-nya. Kemudian kalau misalnya kita menjadi relawan konselor kayak gitu, minimalnya berapa lainnya. Kemudian, nah ini kalau misalnya kita menjadi mengisi podcast yang menjadi narasumber yang bisa tayang di YouTube gitu, atau misalnya live IG atau menjadi narasumber untuk di media berita online, buktinya bisa dicantumkan link dari media tersebut. Nah, ini salah satu contohnya, saya sempat kemarin mengisi podcast, jadi link podcastnya yang dicantumkan. Kalau misalnya saya jadi narasumber di media berita atau artikel, dicantumkan juga linknya seperti itu. Oke, sekian sharing dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi setelah Kak Arya menyampaikan sharingnya juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yunita atas penjelasannya.
Jadi dari psikologi industri organisasi juga sudah tadi dari Mbak Jung Ayu, kemudian dari psikologi klinis dari Mbak Yunita, dan sekarang kita ke penghujung acara, bukan penghujung ya, masih ada Kak Arya. Jadi Kak Arya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar SKP dan juga bagaimana perhitungan SKP di bidang psikologi pendidikan. Oke, di mana Kak Arya ini ya? Halo Kak, Halo Kak makasih. Arya. Iya, jadi saya berikan ke Kak Arya sekarang ya. Ya, oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Mas, dan teman-teman semua. Terima kasih Yunita dan Jungayu, terima kasih tadi sudah mengawali. Mungkin saya izin melanjutkan. Tadi sudah ada sharing tentang praktek profesi di PIO seperti apa dan pelaporannya bagaimana di klinis begitu. Nah, saya mungkin ini sharing dari bidang pendidikan karena memang saya berkecimpung di situ. Mungkin saya akan mengawali presentasi ini dulu dengan sharing dulu, baru nanti prinsip-prinsip dasar SKP-nya ya, Kak Detang ya. Izin dibalik sedikit, biar enak alurnya. Oke, Mas Arya. Oke. Ya, semoga sudah terlihat share screen-nya, teman-teman. Udah ya? Oke. Ya, kali ini saya dari profesinya bidang psikologi pendidikan, sehingga yang saya lakukan areanya tuh nggak jauh-jauh dari sini, kesulitan belajar, kesiapan belajar, bimbingan karir, atau pendidikan orang dewasa. Nah, ini sedikit perkenalan. Ya, saya Arya. Saat ini saya tugas sehari-hari sebagai dosen di Universitas Udayana, sehingga waktu keseharian saya lebih banyak di UNUD, di kampus dengan tugas dosen, mengajar, meneliti, dan mengabdi, begitu. Kemudian saya lulus di bidang psikologi profesi pendidikan, dan selama praktek profesi sebenarnya saya memiliki ketertarikan saya pada pengukuran psikologi dan asesmen psikologi, khususnya untuk pengukuran asesmen psikologi secara individual. Sehingga aktivitas saya sekarang sebagai konselor di tingkat fakultas dan universitas, dan juga psikolog mitra. Nah, kenapa sih saya memulai dengan perkenalan? Karena menurut saya perkenalan ini akan berdampak kepada kegiatan profesi saya gitu. Saya ngambilnya di bidang apa banyaknya gitu. Ini mungkin akan berbeda dengan Mbak Jungayu dan Mbak Yunita serta Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, tergantung bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman yang lain ini berprofesi. Menurut saya begitu. Kenapa kami tadi mengawali semua dengan perkenalan. Nah, ini kemudian tadi mungkin saya ingin memulai dengan sharing bagaimana saya menulis laporan tentang asesmen psikologi gitu. Nah, ini yang paling sering saya lakukan gitu. Kenapa paling sering ya? Karena saya paling suka di bidang ini gitu. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama asesmen psikologi yang dilakukan saya secara mandiri. Jadi saya tidak dibantu oleh asisten psikolog ataupun saya tidak dibantu oleh rekan psikolog yang lain. Jadi memang saya menangani sendiri. Dari saya melakukan administrasi tesnya di sini sampai menginterpretasi dalam tesnya, kemudian membuat laporan dan menyampaikan hasil laporannya itu secara mandiri. Jumlah kliennya ada 1, ini Bapak Ibu, kemudian saya sama tuliskan tujuannya, kemudian tindakan yang saya lakukan itu ditulis dengan detail. Misalnya saya melakukan assessment, saya tulis alat tes yang saya pakai itu apa saja, semuanya. Kemudian setelah melakukan assessment, saya ngapain ya? Saya bikin laporan. Nah, di sini laporan pemeriksaan individual. Artinya laporannya memang untuk individu klien itu. Tapi kan mungkin ada ya laporan klasikal yang misalnya kita ngetes 50 orang, kemudian laporannya itu berupa rekap, tidak merupakan laporan individual. Nah, itu yang mungkin dipahami sebagai laporan klasikal gitu, Bapak Ibu. Nah, sampai yang terakhir penyampaian hasil kepada klien dan orang tua itu saya tuliskan. Kemudian jumlah sesinya 8. Banyak banget gitu ya. 8 tuh dapetnya dari mana gitu. Nah, saya hitung per saya ngetes, misalnya IST itu adalah 1 sesi. Jadi IST 1 sesi, Kreplin 1 sesi, RMIB 1 sesi, dan seterusnya, etek sampai penyampaian hasil asesmen kepada klien itu yang sesi ke-8. Sehingga prosesnya ada 8 sesi yang saya tulis di situ. Kemudian tentang waktu pelaksanaannya, nah di sini malah justru saya nih yang nggak terlalu detail nih.
Sebenarnya yang sangat detail itu seperti Mbak Jongayu dan Mbak Junita tadi ya. Misalnya ditulis assessment-nya berarti berapa menit gitu ya, kemudian penyampaian hasilnya berapa menit. Kalau lebih detail akan lebih bagus gitu Bapak Ibu. Nah ini saya nulis sebenarnya sudah saya cicil dari lama, jadi sebelum ada peraturan, ada rentang waktu itu, saya perlu merevisi ini artinya ya. Kemudian bukti yang saya cantumkan untuk perpanjangan nanti, ini persiapan perpanjangan saya di tahun 2025 sebenarnya, bukan di dalam waktu dekat ini. Itu saya buktinya adalah surat keterangan dari biro. Jadi saya minta kepada biro tempat saya menjadi mitra untuk tolong berikan saya surat keterangan atau tolong berikan saya surat tugas untuk mendampingi klien ini gitu. Jadi saya minta dan saya kumpulkan surat tugas tersebut gitu. Nah, kemudian ini layanan asesmen psikologi yang saya lakukan bersama tim. Dalam hal ini, timnya saya dibantu oleh asisten psikolog waktu itu. Sehingga saya sebagai ketua tim dan ada asisten psikolog dengan kualifikasi S1 psikologi, lulusan S1 psikologi. Dan sama cara penulisannya, hanya saja poin SKP-nya yang berbeda ya. Kalau tadi yang sebelumnya, di sini saya memberikan skor 2 gitu. Nah, skornya asesmen psikologi ini sebenarnya kan bergerak dari 1 sampai 2. Nah, mungkin saya merasa cukup pede, ya sudahlah saya kasih 2 saja gitu. Tapi ya monggo Bapak Ibu, teman-teman boleh memberikan skor terkecil atau skor terbesar gitu ya. Kemudian kalau yang mandiri berarti langsung saya tulis 1 klien adalah 2. Begitu kalau 5 klien berarti 10 ya Bapak Ibu. Nah, kalau secara tim ini saya tulisnya 1,2 begitu ya. Karena saya mendapat 60% dari poin profesi itu sebagai ketua. Kalau sebagai anggota yang ada ketuanya itu adalah 40%, tapi kalau anggota yang sama-sama tidak ada ketuanya, jadi kita sama-sama bersama sebagai anggota itu 50%. Itu yang mungkin tadi Mbak Yunita sempat tanya ya, dibagi 2-nya dari mana gitu ya. Sebenarnya dikali 50% atau sama saja dengan dibagi 2 begitu. Nah, kemudian keseharian saya juga melakukan konseling untuk mahasiswa baik yang dirujuk maupun yang datang atas permintaan sendiri begitu, sehingga ini cara saya melaporkannya. Nomor kasus 22, jenis kegiatannya konseling individual, jumlah kliennya 1, kegiatannya secara mandiri saya lakukan, kemudian tujuannya apa? Tujuan saya ambil dan saya tetapkan dari rujukan. Kebetulan konseling nomor 22 ini adalah rujukan dari tingkat fakultas begitu. Kemudian saya menjelaskan tindakan yang dilakukan apa. Tentu dalam konseling yang biasa saya lakukan misalnya melakukan wawancara terkait dengan keluhan yang dirasakan, kemudian beberapa data psikologis data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, misalnya seperti riwayat pendidikan, relasi klien dengan keluarga, dan lain-lain. Kemudian asesmen dilanjutkan pada konseling yang berfokus pada pemikiran negatif klien, dan kemudian apakah ada dalam hal ini ada dilakukan psikoedukasi untuk relaksasi pernapasan, maka saya tulis di situ. Kemudian jumlah sesinya 2, dan rentang waktu pelaksanaannya kapan, serta jenis buktinya adalah surat rujukan. Nah, untuk surat rujukan, ini yang saya dapatkan ada informasi nama klien dan nomor HP-nya. Sehingga untuk proses perpanjangan SIPP ini, saya blok nama klien dan nomor HP, identitas klien saya blok, jadi hanya surat pengantarnya saja, surat rujukannya saja. Begitu, Bapak Ibu. Nah, untuk poinnya di sini saya beri sepertinya 2 ya. Saya beri nilai minimal karena pertimbangan saya jumlah sesinya yang singkat begitu ya, hanya 2 kali pertemuan. Nah, ini kan kita melakukan self assessment sebenarnya, dan nanti penilaian kita akan dikonfirmasi lagi oleh para evaluator begitu. Nah, kemudian sebagai di dalam seharian di kampus juga saya sering memberikan ceramah begitu, sehingga ini saya masukkan ke dalam psikoedukasi kelompok. Ini nomor kasus 21, jenis kegiatannya adalah psikoedukasi kelompok. Jumlah kliennya waktu itu 500 orang gitu.
Kemudian saya lakukan secara mandiri. Waktu itu saya diminta untuk memberikan psikoedukasi tentang aktualisasi diri bagi mahasiswa baru, begitu ya, pada acara Basic Lesson Mastering Management and Leadership 2022. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan, yang pertama tindakan yang saya lakukan adalah saya melakukan assessment dulu kepada panitia penyelenggaranya. Apa sih tujuannya aktualisasi diri ini, maksudnya seperti apa, kemudian mempelajari MOU-nya, kemudian saya melakukan penyusunan materi, dan kemudian saya melakukan penyampaian materi kepada mahasiswa yang dibagi menjadi 5 kelas, dan penyampaian materi tersebut masing-masing kelas selama 30 menit, disertai tanya jawab 10 menit. Jadi jumlah sesinya terhitung ada 7, melakukan assessment, kemudian melakukan penyusunan materi, dan 5 kali memberikan psikoedukasi. Jadi in total ada 7. Kemudian rentang waktu pelaksanaannya di bulan September 2022. Kemudian jenis buktinya adalah sertifikat narasumber yang diberikan oleh panitia. Begitu Bapak Ibu untuk layanan profesi di bidang psikoedukasi kelompok. Kemudian ini juga dalam pelatihan begitu. Ini nomor kasus 23, saya izin membacakan. Jenis kegiatannya adalah pelatihan, jumlah kliennya 10, dan saya berperan sebagai anggota tim dengan 1 orang supervisor di situ. Jadi ada 1 ketua timnya. Kemudian saya jelaskan tujuannya apa. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan peserta pelatihannya adalah mahasiswa S1 Universitas Udayana yang berasal dari semester 3 sampai semester 5. Nah, tindakan yang dilakukan, ini saya jelaskan detail karena saya terlibat dalam penyusunan modulnya. Jadi saya tuliskan dalam penyusunan modul, saya bersama dengan tim yang beranggotakan 3 orang, kemudian 3 orang itu siapa saja, kemudian diskusi penyusunan modul dilaksanakan sebanyak 4 kali, kemudian dilanjutkan menjadi fasilitator untuk 1 kelompok mahasiswa yang terdiri dari 10 orang. Pelatihan terdiri dari 4 sesi, yang diawali dengan pretest dan diakhiri dengan post-test. Masing-masing sesi adalah 120 menit. Jadi saya benar-benar menjelaskan detail apa yang saya lakukan di situ, dan output dari pelatihan ini adalah laporan, pengabdian masyarakat, dan publikasi. Nah, mungkin bisa dilihat jumlah sesinya ada 8, dan jenis kegiatannya adalah, jenis buktinya adalah surat keterangan pelaksanaan P2M dari Universitas Udayana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk penghitungan poin SKP-nya, di sini pelatihan itu seingat saya bergerak dari, kalau tidak salah ya, 2 sampai 3 gitu, atau 3 sampai 4 gitu. Nah, sehingga dalam hal ini saya tetapkan saya 3 sajalah nilainya, tapi saya sebagai anggota tim gitu ya. Jadi kalau saya sebagai anggota tim, maka 3 itu harus dikali 40%, sehingga saya hanya mendapat 1,2. Enggak hanya sih, sebenarnya saya mendapat 1,2 gitu. Oke, lanjut. Ini adalah pengembangan kompetensi. Seperti yang tadi teman-teman udah sharing, pada prinsipnya kalau pengembangan kompetensi, kita mencantumkan gitu ya poin yang didapatkan dari sertifikat kegiatan kita sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Nah, kebetulan saya banyak mengikuti kegiatan pelatihan workshop yang ber-SKP HIMSI, sehingga saya tuliskan di sini contohnya seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, misalnya ini salah satu contohnya adalah layanan profesi atau terapan psikologi kepada masyarakat. Ini ketika menjadi konselor tele PFA yang dilakukan oleh HIMSI secara online. Sasaran kegiatannya adalah masyarakat di Indonesia, karena pada prakteknya kita menerima telepon dari banyak, ya dari ini ya, dari mana-mana gitu, tidak hanya di Bali maksud saya. Jadi saya general saja nulisnya masyarakat Indonesia begitu. Lalu nilainya adalah 1. Saya ambil nilai terendah dalam hal ini. Kemudian pengabdian masyarakat juga saya di bagian anggota HIMSI yang berpartisipasi aktif begitu ya. Misalnya HIMSI ada kegiatan seperti hari ini sharing session. Nah, kemudian saya menjadi panitia begitu ya. Maka saya mencantumkan itu di bagian pengabdian masyarakat begitu. Buktinya apa? Buktinya bisa surat tugas atau SK panitianya gitu. Nah, ini juga sama seperti itu Bapak Ibu.
Jadi jenis kegiatannya apa? Ini anggota HIMSI yang berpartisipasi aktif dalam uji kompetensi TUK sewaktu LSP Psikologi oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Bali yang dilaksanakan 3-4 September 2022 kemarin. Kemudian peran saya apa di dalam kegiatan itu sebagai PIC assessment dan assessment kompetensi, kemudian tempatnya di mana, sasaran kegiatannya adalah peserta ujian kompetensi. Buktinya, bukti nomor 20, itu tulisan 20 di situ adalah bukti nomor 20, yang saya gunakan ini adalah buktinya SK Panitia, begitu. Nah, kemudian ini pengabdian kepada masyarakat apabila menjadi tenaga ahli atau profesional di bidang psikologi. Nah, dalam hal ini saya mengambil peran sebagai tim dosen konselor di Universitas Udayana tahun 2021 sampai 2020, sehingga saya tulis di sini sebagai bagian pengabdian masyarakat, peran utamanya sebagai konselor psikolog, kemudian buktinya adalah surat keterangan SK kerjanya, begitu. Ya, ini yang terakhir yang mungkin karena saya berprofesi di bidang pendidikan tinggi dan saya wajib mempublikasikan tulisan, sehingga ini saya juga ada poin diseminasi gitu ya. Ini di penulisan jurnal penelitian. Jadi jenis kegiatannya penulisan jurnal penelitian, kemudian saya cantumkan judul penelitiannya. Ini kajian stres pada mahasiswa, sumber stres dan kontribusi strategi coping, kemudian perannya sebagai penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam hal ini saya sebagai penulis pertama, kemudian dipublikasikan di Jurnal Ilmu Perilaku volume 5 nomor 2, saya tuliskan dengan detail, kemudian tahun publikasinya 2021, apakah ada hibah yang diperoleh? Dalam hal ini tidak ada, sehingga saya tulis tidak ada. Buktinya adalah bukti nomor 5 pada bidang diseminasi, yakni buktinya artikel jurnalnya itu. Kemudian nilainya nanti bisa dilihat di rubriknya. Nah, mungkin ini tentang cara menulisnya gitu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tapi saya saya menulis Excel ini dan juga mungkin mendampingi beberapa teman-teman yang lain, saya mendapat beberapa insights yang mungkin ingin saya share kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang pertama, kita perlu familiar dulu nih tentang Excel-nya itu bagaimana bentuknya. Kemudian kita tuh diminta ngisi apa saja, begitu ya. Nah, mungkin mengenai form Excel akan kami kirimkan setelah acara ini kepada Bapak Ibu melalui email yang tertera di daftar hadir di Google Form, ya. Kemudian perlu meluangkan waktu setidaknya misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk mengupdate isi Excel-nya, karena saat ini belum ada sistem yang mungkin kalau saya di kampus dalam pengisian beban kerja dosen ada sistem ya yang bisa langsung ngisi, oh penelitian saya melakukan apa tahun ini, tapi untuk di HIMSI kan belum ada, sehingga memang kita pakai Excel. Ya artinya mungkin ini cara terbaiknya adalah kita menyicil ya, misalnya perpanjangannya nanti 2025 bisa dicicil dari sekarang gitu, untuk mengupdate setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu tahu porsi kita tuh mau seberapa banyak gitu. Nah, ini mungkin tadi nanti Mbak Jungayu dan Yunita boleh sharing kemarin proporsinya berapa persen gitu ya. Nah, kalau saya pribadi nih, karena saya menyadari betul tugas saya itu sangat sulit untuk mencari waktu melakukan layanan profesi, sehingga saya mengambil batas minimal untuk layanan profesi. Ini dari 100% saya hanya mengalokasikan 30% saja. Kemudian saya genjot dari bidang yang lain seperti pengembangan kompetensi, pengabdian masyarakat, dan diseminasi, sehingga totalnya adalah 100%. Gitu. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin banyaknya di bidang layanan profesi, menurut saya layanan profesi ini bisa dibuat poll gitu ya, sampai 60% kan itu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting totalnya 100%. Kemudian yang ketiga, ternyata kita tuh perlu melaporkan hal-hal yang kita lakukan itu secara mendetil, terutama di bagian layanan profesi sih, gitu. Sehingga kita benar-benar perlu perhatian kepada hal-hal kecil, terutama tadi ya, misalnya kayak bukti-buktinya. Kalau kita punya surat tugas, dikirim PDF, nah itu kita mungkin perlu download dan masukkan ke folder gitu ya. Karena itu yang dibutuhkan sebagai buktinya nanti gitu. Nah, someday mungkin ketika sudah ada sistemnya kita akan lebih mudah bisa tinggal upload, hopefully gitu ya. Tapi untuk saat ini kita
perlu mengorganisasinya dengan secara manual. Dan yang keempat, kita perlu mengorganisasikan tadi setelah kita dapat bukti-buktinya, hal-hal kecil yang mungkin kita terlewat ya, sertifikat-sertifikat dikirim saja kemudian tenggelam di chat WA kita gitu ya. Itu mungkin saja terjadi, tapi dalam perpanjangan ini mohon itu diorganisasikan kembali apa yang kita butuhkan, apakah kita butuh surat tugas, surat keterangan, sertifikat, foto, atau inform consent gitu ya. Nah, itu bisa kita organisasikan. Nah, mengenai bukti bisa menggunakan inform consent ataupun logbook ataupun laporan, tapi itu sebenarnya adalah pilihan terakhir karena sebenarnya kita tidak sebaiknya mencantumkan inform consent yang ada identitas klien dan lain sebagainya itu sebagai bukti. Jadi kalau bisa buktinya adalah surat tugas, surat keterangan, sertifikat, foto, dan lainnya. Ya, mungkin itu sharing dari saya terkait dengan apa sih yang saya lakukan di profesi dan kemudian bagaimana melaporan di Excel-nya. Oke, sedikit lagi saya mau sharing tentang prinsip-prinsip SIPP ya, Kak Detang. Minta waktu mungkin 10 menit. Oke, Arya. Oke, danke. Oke. Ini apa sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Oke, sebentar. Nah, mungkin ini tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi menu utama dalam sharing session ini karena sebenarnya sudah pernah kami sampaikan juga waktu awal 2020 bisa dicari untuk lebih detailnya di di YouTube channelnya HIMSI Bali gitu ya. Ada presentasi tentang ini. Mungkin saya ingin menjelaskan SKP itu adalah proporsi kegiatan yang harus dipenuhi gitu ya. Dan untuk psikolog itu dijadikan dasar untuk melakukan perpanjangan SIPP begitu. Nah, total target SKP yang diperlukan itu bagi teman-teman yang mungkin baru lulus MAPRO kemarin, kan SIPP-nya berlaku 2 tahun gitu ya. Dalam waktu 2 tahun perlu mengumpulkan 80 poin SKP. Nah, bagi Bapak Ibu yang SIPP-nya berlaku 5 tahun gitu ya, contohnya seperti saya dapat SIPP kedua saya itu di tahun 2020 dan harus memperpanjang di 2025. Dalam 5 tahun saya mengumpulkan sebanyak 200 SKP. Gitu. Sekarang 2022 total perolehan SKP saya baru nyampe 101 kemarin. Jadi masih long way to go sebenarnya, tapi masih punya 2 tahun. Nah, kemudian ranahnya apa saja sih yang bisa kita masukkan gitu ya. Nah, ini sekilas saja ada ranah layanan profesi, pengembangan kompetensi, pengabdian masyarakat. Poin 1, 2, 3 ini sifatnya wajib Bapak Ibu. Kemudian poin yang keempat itu diseminasi pengetahuan psikologi dan poin kelima pembinaan itu sifatnya tambahan, jadi bukan tidak wajib gitu ya. Nah, ini definisinya yang masuk layanan profesi itu seperti apa, yang masuk pengembangan kompetensi bagaimana, pengabdian masyarakat sampai pembinaan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang proporsi mungkin yang perlu kita ketahui bersama. Jadi untuk layanan profesi itu proporsi kegiatannya itu minimal 30% dan maksimal 60%. Sehingga kalau ini tidak ada, maka ini tidak bisa gitu. Artinya ini harus memenuhi kriteria minimalnya dan tidak melebihi kriteria maksimalnya dari kebutuhan SKP kita. Kalau misalnya 200 SKP berarti 30%-nya adalah 60 dan 60%-nya dari 200 SKP adalah 120. Kemudian pengembangan kompetensi proporsinya 20-30%, kemudian pengabdian masyarakat proporsinya 10-30% dari kebutuhan SKP kita, kemudian diseminasi itu poinnya adalah 0-10% di sini ya, maksimal 10%. Kalau ini boleh 0 karena sifatnya tidak wajib, sifatnya tambahan gitu. Begitu pula untuk pembinaan begitu ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan dari Jung Ayu, penilaiannya nanti seperti apa sih bentuknya gitu ya?
Misalnya, kok tadi bisa dihitung pelayanan profesi, dihitung 1 saja gitu. Atau asesmen psikologi kok 1 sampai 2. Nah, dalam melakukan penilaian self-assessment, nanti kita bisa pakai rubrik ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman gitu ya. Tenang saja, rubriknya nanti juga akan kami share dari panduan dari HIMSI nomor 10 tahun 2022 kemarin yang terbaru. Nah, ini juga sudah yang terbaru. Misalnya asesmen psikologi untuk individu itu 1 sampai 2 SKP. Kalau untuk kelompok itu 2,5 sampai 3,5 SKP. Kemudian konseling untuk individu 2 sampai 3 gitu ya. Dan seterusnya. Nanti bisa disesuaikan. Kita bisa hitung dari sini begitu. Nah, kemudian untuk pengembangan kompetensi, kan kita langsung saja mencantumkan yang ada di sertifikat ya. Dan mungkin yang berikutnya adalah kegiatan pengabdian masyarakat nih, Bapak Ibu. Di sini ada 5 kegiatannya, dan masing-masing kegiatan ada penilaiannya yang bisa kita pakai. Apakah kita mau ngasih nilai terendah atau nilai tertinggi? Monggo. Mungkin lebih aman kalau pakai nilai terendah ya, karena nanti kan penyimpangannya dengan penilaian dari evaluator tuh kemungkinannya naik. Tapi kalau kita ngasih nilai tertinggi bisa saja lebih rendah gitu ya misalnya. Nah, ini kegiatannya penilaiannya seperti ini, dan ini juga yang digunakan oleh para Bapak Ibu evaluator. Kemudian untuk ranah diseminasi, nih bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin punya pengalaman melakukan riset psikologi gitu ya, atau menyusun buku dengan tema psikologi, menulis artikel jurnal, atau menulis artikel populer di Buletin HIMSI, atau sebagai pengelola jurnal, itu juga bisa masuk poin SKP-nya. Dan juga yang terakhir, ketika melakukan pembinaan. Untuk saat ini, pembinaan itu diberikan kepada Bapak Ibu dosen sepertinya yang mengajar di prodi psikologi profesi. Dalam hal ini kan kemarin adalah magister psikologi profesi ya, menjadi penguji atau pembimbing PKPP, atau mungkin di antara Bapak Ibu di sini dan teman-teman ada yang menjadi supervisor PKPP selama masa pandemi gitu ya, karena kan beberapa universitas melakukan PKPP di tempat kediaman mahasiswa masing-masing gitu. Nah, misalnya itu ada SK-nya, SK SIP, supervisor PKPP-nya bisa juga diajukan di bagian pembinaan. Lumayan ini, satu mahasiswa poinnya 1 sampai 2 SKP gitu. Nah, mungkin ini prinsip dasarnya, tapi detailnya bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat nanti di YouTube channel-nya HIMSI Bali ya, untuk dipelajari bersama di sana. Ya, mungkin itu Kak Detang, saya rasa cukup untuk sharing-nya. Oke, Arya, terima kasih banyak loh sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi dari Mbak Jung Ayu, dari Mbak Yunita, sama Mas Arya semua. Dan sekarang ini, tadi kan saya udah janji nih sama teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa ditampung dulu. Boleh saya bacakan pertanyaan, nanti siapa aja boleh jawab, entah itu Mas Arya, Mbak Yunita, atau Mbak Jung Ayu. Oke? Sip. Jadi, pertanyaannya gini. Sebentar, saya harus scroll ke atas dulu ini. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Putu Aris. Sekarang Mbak Putu Aris lagi bertanya, yang pertama pertanyaannya, jika share learning atau psikoedukasinya melalui YouTube, berarti yang ditulis di sasaran kegiatannya atau untuk jumlah orangnya, apakah jumlah view-nya? Terima kasih. Jadi di sini siapa yang mau menjawab dulu terlebih dahulu? Jadi Mbak Putu Arzin nanya, kalau misalkan dia memberikan psikoedukasi itu melalui YouTube, berarti yang ditulis di sasaran kegiatannya atau untuk jumlah orangnya itu adalah apakah jumlah view-nya atau gimana? Oke, mau langsung dijawab dulu? Kalau Kak Arya, boleh saya izin menjawab? Oke, Boleh, langsung ya. Kita sama-sama jawab, Pak Edion. Karena Kak Arya di sini yang lebih banyak tahu ya sebenarnya. Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Putu Aris. Jadi kalau misalnya psikoedukasi melalui YouTube itu kan sasarannya sebenarnya kan masyarakat umum ya. Gitu. Jadi apa namanya? Jumlah orangnya mungkin nggak perlu ditulis berapa. Kayak saya tadi menuliskan contohnya misalnya ketika mengisi apa namanya psikoedukasi di radio gitu. Kan bisa ditulis aja masyarakat umum gitu gininya sasarannya. Untuk jumlah kegiatannya, jumlah orang yang mengikuti
Kalau misalnya ada views-nya berapa boleh dicantumkan juga, tapi kalaupun misalnya nggak sempat ngecek satu-satu nih, misalnya kayak Kak Putu Haris atau mungkin rekan-rekan yang lain cukup banyak atau sering terlibat mengisi apa namanya psikoedukasi, misalnya melalui YouTube atau mungkin apa namanya live IG atau share reels di Instagram atau TikTok gitu, mungkin agak ribet untuk apa namanya mencatat semua views-nya berapa-berapa gitu kan. Kalau misalnya gitu ya cukup ditulis sasarannya adalah masyarakat umum, tidak perlu ditulis jumlahnya berapa, tapi yang lebih detail mungkin pada saat misalnya mengisi webinar kayak gitu. Kira-kira berapa jumlah apa namanya peserta yang hadir gitu. Itu sih kalau menurut saya mungkin boleh ditambahkan dari Kak Jong Ayu atau dari Kak Arya, silakan. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Yunita. Mungkin Mas Arya atau Mbak Jung Ayu mau menambahkan pertanyaan dari Mbak Putu Aris. Tadi udah dikasih tahu jawabannya sama Mbak Yunita. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Aku nggak sih Kak, udah cocok sesuai dengan yang Oke. Yunita bilang. Kalau Arya? Ya, sama ya. Untuk ini Kak, apa sepakat dengan Yunita. Jadi untuk sasarannya tuh bisa jelasin siapanya, tujuan kegiatannya. Kalau ada jumlahnya tuh keren banget juga ya. Tadi misalnya views malah saya jadi dapat insights dari Bu Putu Aris. Nanti kalau ngisi di YouTube bisa lihat views-nya berapa ya untuk informasi itu. Thank you. Oke, semoga menjawab ya Mbak Putu Aris nih, kebetulan senior saya. Yang kedua itu pertanyaan dari Bu Emi Agustina. Nah, beliau mohon bertanya, bila praktek mandiri untuk bukti dan nomor lampiran seperti apa ya? Itu pertanyaannya. Jadi mungkin tadi Mbak Yunita udah menjawab, sekarang Mbak Jung Ayu mungkin bisa atau Mas Arya menjawabnya? Gimana pertanyaannya Kak? Pertanyaannya, bila praktek mandiri untuk bukti dan nomor lampiran seperti apa ya? Kalau nomor lampiran sih disesuaikan peran. Kalau saya kemarin pengalaman saya untuk nomor lampiran itu saya urutnya per ranah. Lampirannya seperti apa? Kalau praktek mandiri, kalau tadi kan Kak Arya bilang kalau inform consent, kalau bisa jangan. Kalau saya sih kemarin pakai SK. Mungkin bisa SK gitu ya Kak, atau foto dengan minta izin gitu. Itu sih kalau menurut saya lampirannya. Nomornya disesuaikan peranah sih, kalau saya kemarin Kak. Oh gitu, berarti kalau misalkan Mbak Jung Ayu itu menangani seorang klien itu ada nomornya gitu ya Mbak ya. Jadi itu yang dipakai, ada nomor tersendiri misalkan 46 garis miring atau apa, itu yang dipakai nanti sebagai nomor lampiran gitu. Kalau saya urutin per ininya sih Kak, per apa namanya dokumennya. Jadi misalkan di konseling ini saya urutin di ranahnya itu saya ngikutin nomornya Kak gitu. Jadi nggak ada nomor tersendiri sih kalau saya kemarin. Itu yang praktek mandirinya. Boleh saya? Mungkin Kak Arya atau Yunita bisa. Halo? Karena aku praktek mandirinya kan konseling tuh dikit banget ini tuh. Oh iya. Iya, ini kebetulan Bu Emi Agustinanya mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Iya, ini maaf saya sebentar lagi harus keluar. Jadi karena gini, saya kan praktek mandiri ya, praktek pribadi. Kalau untuk memfoto klien jelas tidak mungkin karena mereka pasti tidak mau. Kemudian yang mungkin saya mau bertanya sama Kak Arya, mungkin dengan logbook kali ya, karena saya memang ada bikin catatan sih, misalnya hari ini siapa gitu ya, nanti ada jam berapa sampai jam berapa, tanggal berapa, itu nanti saya ada catatannya dan maunya sih saya mau minta klien saya tanda tangan begitu. Cuman apakah itu etis nggak kalau misalnya itu yang saya jadikan bukti? Ya, logbook mungkin bisa ya Bu Emi. Tapi dengan menyamarkan identitas begitu ya Bu Emi ya, sehingga tetap di kode etik. Nah, untuk logbook ini mungkin Yunita bisa sharing nih, karena Yunita yang kemarin sempat pakai logbook ya Yun ya. Boleh Kak, apa mau tak share screen sekilas? Karena saya juga data kliennya juga saya pakai inisial sih. Ya, silakan kalau Yunita berkenan. Oke, sebentar ya Kak ya. Mungkin boleh sambil dilanjut dulu menjawab pertanyaan yang lain sambil saya siapkan profilnya. Iya.
kalau boleh nih Mbak, ini maaf sekali karena saya sudah ditunggu orang, saya mau off, maksudnya saya pamit duluan. Kalau boleh contoh-contohnya di email ke teman-teman kita semua bagaimana ya? Dia bisa Ibu. Nanti Bisa saya ya? coba Oke. share, saya titip nanti dengan Kak Gia Bintang juga. Iya, Oke. ya kan. Terima kasih ya teman-teman yang bersedia meluangkan waktu untuk share caranya tadi bagaimana. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya mohon izin duluan ya. Silakan Ibu. Ya, mari. Terima kasih. Kak, saya izin share sebentar ya Kak ya. Oh iya, silakan Mbak Yunita. Sudah terlihat ya. Nah, ini contoh logbook yang kemarin saya share untuk dilampirkan di email pada saat pengajuan perpanjangan SIPP. Ini formatnya yang saya gunakan seperti waktu saya PKPP dulu gitu, dan syukurnya kemarin pada saat pengajuan sebagai bukti logbook tidak ada dipermasalahkan juga sama evaluator seperti itu. Jadi formatnya saya buat dari nomor, ini memang beberapa kasus yang memang sudah saya pilih dari beberapa sesi konseling yang sudah saya lakukan selama 2 tahun. Jadi saya pilih beberapa yang memang saya akui ini hanya beberapa kasus yang cukup lengkap datanya yang saya punya gitu. Karena beberapa kan ada yang proses sesi konselingnya itu tidak pencatatannya kurang bagus gitu. Gitu. Ini sekilas, jadi ada diagnosa sementaranya yang saya buat, nama kliennya ini saya buat jadi singkatan saja, inisial, kemudian aktivitasnya kurang lebih serupa dengan yang saya cantumkan tadi di Excel sama waktu layan. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Iya, oke. Mungkin dari Mas Arya atau Mbak Jung Ayu mau menambahkan? Oh, enggak bisa. Kalau logbook Cukup. emang kita yang ini. Keren. Mantap Yun. Bisa saya contek juga nih nanti 2 tahun lagi saya mati SIPP-nya. Oke, Monggo, Kak. kita lanjut ya untuk pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Bu Yeni Ari Dewi. Pertanyaannya akan saya bacakan. Saya psikolog di sekolah yang melakukan layanan konseling terhadap siswa yang dirujuk dari guru. Tapi selama ini tidak ada bukti tertulis, hanya dibawa ke saya dan dilakukan konseling. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan bukti sebagai bahan untuk dimasukkan sebagai SKP? Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi beliau ini psikolog yang melakukan konseling di sekolah, tapi itu hanya dirujuk oleh gurunya. Namun selama ini beliau nggak ada surat kayak delegasi gitu loh, ini di refer ke sini atau dirujuk gitu. Nah, apa yang bisa dijadikan bukti oleh beliau sehingga beneran nih beliau telah konseling atau mengakses mahasiswa ini gitu. Mungkin dari Mas Arya karena ini di bidang pendidikan ya, bisa dibantu untuk menjawab. Ya, Bu Yeni, mungkin kalau dari sudut pandang saya, Ibu bisa menjadikan SK yang Ibu punya, yang menjelaskan bahwa Ibu adalah psikolog di sekolah itu, gitu, sebagai buktinya. Pada nanti nomor-nomor kasus yang konseling itu, Bu Yeni. Begitu. Jadi, buktinya satu, tapi untuk beberapa kasus, gitu, Bu Yeni. Menurut saya begitu sih. Oke, berarti memang kita sendiri yang minta sama sekolahnya supaya dibuatkan SK gitu ya Mas Arya ya? Ya. Ya, setelah dibuatkan SK mungkin nanti dari Bu Yeni sendiri dia punya logbook lah yang menandakan oh ini sekarang siswa ini yang konseling, ini siswa ini. Jadi di kita sendiri itu punya catatan gitu ya. Tapi pun kalau misalnya logbook juga ini Kak Detang, kalau misalnya logbooknya tidak ada gitu ya, dan mungkin Bu Yeni kesulitan atau posisinya sulit untuk menyusun logbooknya karena mungkin sudah lama, tapi kan di Excel nanti tetap dijelaskan kasusnya apa gitu ya, tindakan yang dilakukan apa, hanya saja di bagian bukti merujuk pada SK dari sekolah gitu, yang menyatakan bahwa Bu Yeni ini ditugaskan sebagai psikolog yang menangani rujukan dari guru-guru gitu ya. Oke. Iya.
Ya, itu sangat mempermudah kita sekali sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Mungkin dari Mbak Ayu atau Mbak Jung Ayu atau Mbak Yunita ada mau menambahkan? Aku sedikit Kak, ini mirip sih sama saya. Saya kan prakteknya di kuliah juga. Jadi saya pakai SK itu untuk semua ini konseling saya. Jadi buktinya satu, tapi kegiatan saya banyak itu loh Kak. Jadi bener apa yang Kak Arya bilang. Pakai SK aja cukup udah buktinya bahwa kita melakukan konseling. Karena saya kemarin kayak gitu juga. Oke, siap. Nah, dari Mbak Yunita sendiri? Oke, sudah cukup, Kak. Oke, siap. Oke, bisa kita lanjut ya pertanyaannya. Ada yang bertanya, tapi ini bolehkah dari Mbak Putu Ayu Novia, bolehkah jika nanti slide ini di-share juga, Kak? Gitu. Jadi mungkin teman-teman peserta hari ini itu mau mendapatkan slide-nya supaya mungkin bisa belajar di rumah lagi gitu ya. Oke. Iya Kak Detang, mungkin izin menyampaikan supaya jelas. Mungkin Ya. kalau slide dari sharing session tadi itu akan di-share ya ke peserta dari Yunita, dari Jung Ayu, dan dari saya. Tapi untuk slide yang dari HIMSI, mungkin nanti yang akan kami share itu adalah buku panduannya, gitu. SK panduannya. Sama kok, isinya nggak ada bedanya, itu hanya di copy paste aja ke situ. Oke, Gitu. siap. Supaya teman-teman juga bisa lebih jelas lagi ya. Itunya. Boleh izin bertanya, Mas Arya, Mbak Putri Yunita, dan Mbak Ayu Nisa. Ini saya kan, maaf ya open mic, saya nggak terlalu banyak nulis nih karena saya lagi di luar. Saya izin bertanya ini terkait, saya kan lebih banyak di perusahaan, di industri gitu ya. Nah, saya ini menangani lebih banyak terkait sama sistem di perusahaan gitu. Saya kan konsultan sekaligus psikolog gitu. Kalau saya mau mengajukan perpanjangan SIPP, buktinya apa? Apakah cukup dengan misalnya kalau saya misalnya saya bikin satu MOU dengan suatu klien, itu ada time schedule-nya dalam misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun seperti itu, cukup MOU-nya saja, ataukah misalnya harus ada SK yang menunjukkan bahwa saya pegang klien tersebut, seperti itu. Farinda, jadi mungkin ini sudah Ibu bilang banyak terkait di psikologi industri organisasi. Untuk Ibu mungkin bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibunya. Oke, izin menjawab Ibu ya. Kalau MOU itu menurut saya bisa sih Bu untuk dicantumkan, tidak harus setiap klien itu ada SK-nya sih, enggak sih Bu. Jadi MOU itu cukup, hanya saja nanti di penjelasan di kegiatannya itu yang ada di Excel dijelaskan secara detail Bu. Jadi dijelaskan secara panjang apa saja yang dilakukan, tahap demi tahapnya Bu sampai akhirnya selesai, dan hasilnya itu apa, ataupun mungkin hasil evaluasinya, ataupun hasil-hasil dari lebih ke pengembangan ini Bu ya, pengembangan organisasi Bu ya. Betul, pengembangan organisasi. Jadi kita membangun satu sistem di perusahaan itu, gitu ya. Itu boleh. Kebetulan kemarin saya juga ada, tapi nggak saya cantumkan karena sudah kepenuhan ternyata yang di layanan profesi saya. Jadi saya memilih untuk nggak mencantumkan karena saya nggak mau ngetik panjang lagi gitu Bu. Jadi itu boleh banget Bu. Jadi bisa dijelaskan secara detail. Nanti buktinya itu boleh MOU. Itu bisa dicantumkan sekarang dengan time schedule-nya kah, Mbak? Boleh sih Bu. Ada time schedule-nya, karena misalnya nih dalam 1 tahun kita mengerjakan apa saja, itu kan ada time schedule-nya. Kita kan harus berdasarkan time schedule itu, gitu kan. Iya. Apakah itu nanti juga ada misalnya output-nya gitu ya? Time schedule itu boleh dicantumkan Bu. Kalau tidak juga enggak. Kalau sudah ada MOU cukup menurut saya. Yang penting penjelasan Ibu nanti di kegiatannya itu jelas dan hasilnya itu apa tuh jelas Bu. Gitu sih kalau menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ayu Nisa. Bu, ya. Oke, terima kasih Mbak Jung Ayu. Mungkin Mas Arya atau Mbak Yunita mau menambahkan dari pertanyaan Ibunya tadi? Jadi saya cukup penjelasan Jung Ayu udah luar biasa. Oke, Mbak Yunita? Ya, sama Kak. Oke.
Bisa kita lanjut ya. Pertanyaannya dari Mbak Sangayu Ketut Tri Samara Putri. Jadi, selamat siang kakak-kakak narasumber. Apa mungkin bisa di-share bentuk bukti atau lampiran yang pernah dibuat? Apakah dibuat dalam satu PDF gabungan atau satu folder Google Drive begitu? Gitu. Jadi mungkin supaya nggak ngabisin atau ngetik banyak gitu atau gimana, mungkin bisa nggak jadi yang lampirannya pernah dibuat tuh dibuat jadi satu folder gabungan gitu atau dalam bentuk Google Drive? Gimana nih? Bisa bantu jawab siapa ya? Oke, Kak, saya izin jawab. Bisa ya. Ya, kalau pengalaman saya kemarin memang karena kan lampirannya itu lumayan banyak terutama untuk kegiatan di pengembangan kompetensi sama pengabdian masyarakat, lebih banyak ke apa sertifikat-sertifikat gitu. Nah, awalnya saya insert sertifikatnya itu satu-satu semua dalam email itu. Cuman akhirnya dikoreksi lagi sama Kak Arya untuk dijadikan dalam bentuk zip gitu. Kalau misalnya dalam Google Drive juga bisa, yang penting masing-masing file sertifikat itu kita bisa tuliskan juga dengan cukup detail, misalnya mengikuti peserta sebagai peserta webinar apa, singkat aja judul kegiatan webinarnya kayak gitu, dan dipastikan kalau misalnya mau mencantumkan link Google Drive sebagai satu tempat untuk menaruh sertifikat dari pengembangan kompetensi ataupun kegiatan pengabdian masyarakat, itu linknya memang yang bisa diakses gitu sih. Maksudnya dibuka sama yang lain juga gitu. Takutnya ketika kita sudah share link itu tapi ternyata kita lupa settingannya itu belum belum dibuat untuk diakses oleh siapa aja. Itu sih kalau pengalaman saya kemarin, bisa pakai Google Drive atau bisa pakai dibuatkan di zip gitu. Terus nanti itu yang di attach di email gitu sih. Mungkin dari Kak Arya mau menambahkan untuk masalah lampiran. Iya, mungkin dari Arya yang biasa untuk menangani atau melihat teman-teman membuat perpanjangan SIPP. Oke, ini yang nanya Giana ya. Oke, Ya. mungkin saya share contoh saja ya. Betul tadi prinsipnya Yunita itu, jadi buktinya itu dibuat dalam folder-folder gitu, Giana. Ini contohnya yang saya persiapkan untuk diri saya di tahun 2025. Jadi saya langsung bikin folder-folder begini, Giana. Folder untuk layanan profesi, kemudian folder untuk pengembangan kompetensi, pengabdian masyarakat, diseminasi, dan pembinaan, gitu ya. Terus di luarnya ada form Excel-nya, gitu. Nah, kemudian kalau diklik, nanti misalnya pengembangan kompetensi. Oh, di sini ada sertifikat-sertifikatnya. Nah, ini ada nomornya. Nomor ini yang saya tulis di Excel, gitu. Nah, jadi sertifikatnya tidak di-merge jadi satu gitu sih, Giana. Jadi PDF-nya tetap satu-satu gitu. Nanti kalau dibuka bisa kelihatan sertifikat ini sertifikat apa. Begitu pula untuk kegiatan yang lain ya, misalnya pengabdian masyarakat, ini bukti-buktinya dari 1 sampai 20. Nah, nanti kalau ini sudah lengkap, Giana juga sudah, misalnya pemohon sudah memberikan penilaiannya, ini nanti di zip terus di email. Begitu Giana, semoga menjawab, Kek. Oke, terima kasih Mas Arya. Mbak Jong Ayu mau menambahkan? Kalau saya, pengalaman saya kemarin saya langsung jadi INRAR sih. Oh Katanya ya. kayak Ana, aku jadi INRAR, langsung aku input karena kalau kebanyakan dia nggak mau kekirim emailnya. Jadi saya jadi INRAR langsung semuanya. Itu pentingnya, makanya kita harus mencicil. Ya, berarti memang boleh dijadikan satu gitu ya. Oke, ini menyambung pertanyaan dari Geana juga supaya nggak kelewat. Izin menambahkan pertanyaan, bagaimana bentuk bukti yang harus dilampirkan jika memberikan layanan konseling dengan chat melalui platform online? Misalkan seperti ya Halodoc atau Klik Dokter yang kayak gitu-gitu. Gimana caranya untuk menampilkan buktinya? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Kalau misalnya waktu ini di aturan yang baru kan
saya selain kalau kemarin buatnya ada MOU gitu. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin berpraktik di Halodoc atau mungkin di Klik Dokter kayak gitu yang lebih banyak menggunakan sesi konselingnya melalui chat atau misalnya lewat telepon. Kalau misalnya memang ada kayak kontrak kerjasamanya kayak gitu, boleh itu dicantumkan. Atau kayak waktu itu saya juga sempat nanya sama Kak Arya sebelum akhirnya saya mendapatkan surat MOU itu, bisa juga dengan kita capture mungkin foto kita ya. Biasanya kalau di Halodoc kan ada tuh foto psikolog ataupun profesional lainnya beserta dengan jadwal konselingnya kapan-kapan aja. Nah, itu mungkin bisa di-capture sebagai salah satu bentuk bukti bahwa oh ya saya berpraktek di Halodoc, saya berpraktek di Klik Dokter ataupun di layanan konseling online lainnya. Itu sih bisa jadi salah satu bukti. Jadi bukan bentukan chat dengan kliennya yang di-capture enggak, tapi tempat kita berpraktik di sana. Gitu. Ada fotonya beserta dengan jadwal kita pelayanan konsul. Mungkin dari Kak Arya mau menambahkan untuk terkait buktinya ini. Oke, silakan mungkin Kak Arya atau Mbak Ayu nambahin. Cukup Kakak, udah oke. Oke, ya. Ini sekarang pertanyaan terakhir, ya. Jadi dari Mbak Putu Wirmayani atau Irma. Saya bacakan ya teman-teman. Kakak-kakak izin bertanya. Untuk pengabdian masyarakat, apakah ada ketentuan jika kita harus memberikannya secara gratis? Misalkan, kita diundang sebagai narasumber tapi ada fee-nya, itu bisa termasuk pengabdian masyarakat? Satu pertanyaan dulu, soalnya dia ngasih 2 pertanyaan. Bisa mungkin siapa yang membantu untuk menjawab. Jadi, apakah pengabdian masyarakat itu ada ketentuannya nih, kita harus memberikan secara gratis, karena misalkan kita diundang sebagai narasumber tapi ada fee-nya, itu termasuk pengabdian masyarakat kah atau enggak? Silakan teman-teman bantu untuk menjawab. Mbak. Mungkin saya coba jawab ya. Kalau ini berkaitan dengan prinsip, karena jadi Irma, thank you pertanyaannya. Ini juga menjadi pertanyaan saya sejak awal saya mengurus SIPP berbasis SKP-nya teman-teman ini. Apakah pengabdian masyarakat itu harus gratis terus gitu ya, atau tidak? Sebenarnya fee yang diterima oleh psikolog itu tidak menentukan apakah ini masuk ke profesi atau ini masuk ke pengabdian masyarakat, begitu Irma. Jadi keduanya bisa saja menerima imbalan gitu ya. Terus mungkin yang berbeda adalah pada layanan profesi itu biasanya diawali dengan assessment, Irma. Misalnya kita memberikan ceramah kepada orang tua murid gitu ya misalnya. Nah, kita melakukan assessment, kebutuhannya seperti apa, kemudian pengetahuan orang tuanya sudah seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan kita sudah melakukan assessment sebelum kita melakukan psikoedukasi. Jadi bisa masuk kepada layanan profesi. Tapi kalau pengabdian masyarakat itu niatnya tuh mulai dari psikolognya gitu, Irma. Gitu. Jadi misalnya hati kita tergerak untuk mengabdi di sana. Nah, itu maksudnya adalah hati kita tergerak untuk memberikan ceramah gitu ya. Nah, berarti kita itu melakukan pengabdian masyarakat. Tapi kalau di layanan profesi pada umumnya itu diawali dengan permintaan begitu. Oh, saya diminta untuk mengisi ceramah, kemudian saya melakukan assessment dulu. Nah, itu bisa dimasukkan ke pengabdian itu bisa masukkan ke layanan profesi. Tapi kalau niat dari dalamnya itu adalah dari psikolognya gitu ya, itu masuknya ke pengabdian masyarakat begitu Irma. Sehingga nanti kalau di pengabdian masyarakat misalnya kemarin ada bencana alam ya, banjir misalnya di beberapa daerah di Bali dan kita menjadi relawan di situ gitu ya, kan itu tanpa kita diminta itu bisa masuk ke pengabdian masyarakat. Apakah menjawab Irma? Oke. Menjawab. Makasih. Oke, mungkin Mbak Yunita atau Mbak Jung Ayu mau menambahkan dari pembahasannya Kak Arya sebelum saya lanjut ke pertanyaan Mbak Irma yang selanjutnya? Cukup, Kak. Cukup? Ya, Kak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Mbak Irma juga. Selanjutnya nih Kak, mau bertanya ke Kak Arya, jika sebagai psikolog sekolah,
selain melakukan konseling dan asesmen, saya juga melakukan workshop ke orang tua dan siswa. Apa itu bisa dimasukkan? Dan itu ranah apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab ya Kak Deta. Jadi workshop, kalau kita lihat kegiatannya, gini aja Irma, kita lihat lagi ke kegiatan workshopnya Irma tuh ngapain. Misalnya memberikan pelatihan kepada orang tua siswa tentang mendampingi anaknya, misalnya begitu ya. Nah itu kan sebenarnya kita melakukan intervensi ya Irma, mungkin dalam bentuk pelatihan gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan kah? Bisa, banget, bisa banget. Kemudian masuknya ke ranah yang mana ya? Nah ini tergantung Irma. Irma butuhnya lagi di ranah yang mana. Kalau Irma kekurangan di ranah profesi sebenarnya bisa dimasukin ke layanan profesi sebagai bentuk pelatihan. Tapi kalau Irma misalnya kurangnya di pengabdian masyarakat, bisa saja Irma masukkan ke dalam pengabdian masyarakat. Begitu Irma. Yang nggak boleh adalah double claim. Double claim misalnya dimasukkan ke layanan profesi dan dimasukkan ke pengabdian masyarakat. Itu yang nanti biasanya salah satunya akan dihapus begitu. Nah, maksudnya ke ranah mana? Monggo. Perhitungannya Irma seperti apa? Begitu. Oke, sudah menjawabkah Mbak Irma atau teman-teman dari Mbak Yunita atau Mbak Jung Ayu mau menambahkan dari jawabannya Mas Arya? Udah cukup sih. Cukup? Karena tentang pendidikan. Mbak Yunita juga udah cukup? Ya, sudah Kak. Iya, pas banget ini kita selesai jam 12 kurang 10 ya. Jadi saya mohon teman-teman peserta hari ini untuk bisa mengisi link presensi absensinya ya supaya nanti kami bisa merekap dan juga nanti mungkin kita bisa membagikan slide-nya ya. Dibagiinnya di mana ya Mas Arya kalau gini di SIK kah atau di mana? Mungkin untuk yang peserta kita email Oh, ke di yang email. udah ngisi daftar hadir gitu Kak Detang. Oke ya. Oh ya, untuk seperti biasa kalau untuk sesi terakhir pasti kan kita minta sesi foto ya. Boleh nggak kita open kamera dulu untuk foto? Ntar ya, jadi supaya nanti ada bukti bahwa oh ya beneran ikut gitu. Kita tunggu ya sampai semua open mic, open kamera. Mari kita open kamera. Oh, yeah. Wayan, thank you udah dibantu share ya, Wai. Sama-sama. Oke. Ini ada berapa? Ada satu aja, Ar. Ada Ya, satu. nggak apa-apa. Oke. Ini Kita tunggu yang lain dulu. tunggu yang lain dulu supaya bisa. On cam sejenak saja untuk foto, kemudian bisa off cam lagi ya Kak Detang ya. Iya, bisa. Oke, tampaknya mungkin bagi teman-teman yang belum bisa mungkin lagi ada di luar atau gimana. Jadi nggak apa-apa Mas Arya kan udah ada kelihatan namanya. Oke. Siapa yang share screen? Arya atau aku? Oke, saya bantu ya untuk screenshotnya. Siap. Oke, siap teman-teman. Oke, screenshot. 1, 2, 3. Ampun. Oke, sudah? Sudah ya, teman-teman. Terima kasih banyak loh atas ketersediaan teman-teman untuk mengikuti sesi sharing session ini sampai akhir. Jadi nanti mungkin akan meminimalisir pertanyaan-pertanyaan ya kalau misalkan ada teman-teman yang mau mengajukan SKP supaya nanti Mas Arya nggak dikerubutin sama pertanyaan-pertanyaan. Jujur saya juga baru belajar nih walaupun saya juga rekannya Mas Arya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Nanti akan di email masing-masing untuk materinya. Semoga membantu. Dan nanti kalau misalkan kami mengadakan sesi-sesi seperti ini, dimohonkan juga ketersediaan teman-teman yang akan mengajukan SIPP juga nanti mengikuti. Oke, nah boleh saya tutup ya untuk sesi hari ini, sesi seminar hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Dadah semuanya.
Terima kasih Yunita, Kak Detang, Jung Ayu, Ya, matur nuwun. semuanya. Sukses semua. Thank you all. Terima kasih, Kak.